Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ananda Putra dengan NIM 12204193122 dari kelompok 4. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik inovasi pendidikan. Apa itu karakteristik inovasi pendidikan? Karakteristik inovasi pendidikan bisa dipahami berdasarkan dua kata, yaitu karakter dan inovasi pendidikan. Karakteristik adalah ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu, corak tingkah laku, dan tanda khusus. Sedangkan inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil inversi, penemuan baru, atau discovery baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil inversi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi meliputi keunggulan relatif, kompatibel, kompleksitas, trialabilitas, observability. Yang pertama, keunggulan relatif. Keunggulan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan dan kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial atau gengsi, kesenangan, dan kepuasan sendiri. Maka semakin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi. Yang kedua, kompatibel. Kompatibel adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga, kompleksitas. Kompleksitas atau complexity yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat dalam proses penyebarannya. Yang keempat yaitu trialabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dulu. Yang kelima, diamati atau observability, yaitu mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Atribut inovasi. Zalman, Duncan, dan Holbeck mengemukakan bahwa
Cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh atribut sendiri. Suatu inovasi dapat merupakan kombinasi dari berbagai macam atribut. Atribut inovasi menurut Zalman. Yang pertama, pembiayaan. Cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh pembiayaan, baik pembiayaan pada awal penggunaan maupun pembiayaan untuk pembinaan selanjutnya. Walaupun diketahui pula bahwa biasanya tingginya pembiayaan ada kaitannya dengan kualitas inovasi itu sendiri. Misalnya, penggunaan modul di sekolah dasar ditinjau dari pengembangan pribadi anak, kemandirian dalam usaha belajar, maupun nilai positif. Tetapi karena pembiayaan mahal, maka akhirnya tidak dapat disebarluaskan. Yang kedua, balik modal. Atribut ini hanya ada dalam inovasi di bidang perusahaan atau industri. Artinya, suatu inovasi akan dapat dilaksanakan kalau hasilnya dapat dilihat sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan atau perusahaan tidak merugi. Untuk bidang pendidikan, atribut ini sukar atau sulit dipertimbangkan karena hasil pendidikan tidak dapat diketahui dengan nyata dalam waktu relatif singkat. Yang ketiga yaitu efisiensi. Inovasi akan cepat diterima jika ternyata pelaksanaan dapat menghemat waktu dan juga terhindar dari berbagai masalah atau hambatan. Yang keempat yaitu resiko dari ketidakpastian. Inovasi akan cepat diterima jika mengandung resiko yang sekecil-kecilnya bagi penerima inovasi. Yang kelima, mudah dikomunikasikan. Inovasi akan cepat diterima bila isinya mudah dikomunikasikan dan mudah diterima klien. Yang keenam, kompatibilitas. Cepat lambatnya penerimaan inovasi tergantung dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai warga masyarakat. Yang ketujuh, kompleksitas. Kompleksitas inovasi yang dapat mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar dengan cepat. Yang ke-8 yaitu status ilmiah. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat dalam proses penyebarannya. Yang ke-9 yaitu kadar keaslian. Warga masyarakat dapat cepat menerima inovasi apabila dirasakan itu hal yang baru bagi mereka. Yang ke-10 dapat dilihat dari kemanfaatannya. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Yang ke-11 dapat dilihat batasnya, dapat dilihat batas sebelumnya. Suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat apabila dapat dilihat batas sebelumnya. Yang ke-12, keterlibatan sasaran perubahan. Inovasi dapat mudah diterima apabila warga masyarakat diikutsertakan dalam setiap proses yang dijalani. Yang ke-13, hubungan interpersonal. Maka jika hubungan interpersonal baik, dapat dipengaruhi temannya untuk menerima inovasi. Dengan hubungan yang baik, maka orang yang menentang akan menjadi bersikap lunak. Orang simpati akan menjadi tertarik, dan orang yang tertarik akan menerima inovasi. Yang ke-14 yaitu kepentingan umum atau pribadi. Inovasi yang bermanfaat untuk kepentingan umum
akan lebih cepat diterima daripada inovasi yang ditunjukkan pada kepentingan sekelompok orang biasa. Yang ke-15 atau yang terakhir yaitu penyuluhan inovasi. Untuk melancarkan hubungan dalam usaha mengenalkan suatu inovasi kepada organisasi sampai organisasi mau menerima inovasi, diperlukan sejumlah orang yang diangkat menjadi penyuluhan inovasi. Misalnya, untuk pelaksanaan program KB, maka diperlukan orang-orang yang bertugas mendatangi warga masyarakat untuk menjelaskan perlunya melaksanakan program KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fatika Sari, NIM 12204193127. Materi selanjutnya yaitu tentang strategi inovasi pendidikan. Apa sih strategi inovasi pendidikan itu? Strategi inovasi pendidikan adalah suatu rancangan atau rencana yang sengaja dibuat untuk meningkatkan pembaharuan pendidikan. Strategi inovasi pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama strategi fasilitatif, kedua strategi pendidikan, selanjutnya strategi bujukan, dan yang terakhir yaitu strategi paksaan. Yang pertama, strategi fasilitatif diartikan sebagai penyediaan fasilitas dengan maksud agar inovasi pendidikan berjalan dengan mudah dan lancar. Yang kedua, yaitu strategi pendidikan, yaitu strategi pendidikan yang dilakukan untuk menyampaikan maksud kepada sasaran perubahan mengenai bentuk inovasi yang akan dilakukan. Biasanya dengan adanya strategi pendidikan, maka kita perlu melibatkan strategi yang lain, karena strategi pendidikan terbatas hanya pada penyampaian informasi atau fakta untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh sasaran perubahan. Strategi inovasi pendidikan yang ketiga yaitu strategi bujukan. Strategi bujukan dilakukan untuk mempersuasi sasaran perubahan agar mau mengikuti inovasi yang dilakukan. Sasaran perubahan biasanya diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong, dan mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan, maka kita harus menyertakan alasan yang rasional dan pemberian fakta yang akurat. Yang terakhir yaitu strategi paksaan. Strategi paksaan artinya memaksa sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Strategi ini tergantung pada seberapa ketergantungan klien atau sasaran perubahan dengan pelaksana perubahan. Selanjutnya, strategi fasilitatif akan dapat digunakan dengan tepat jika 1. Mengenal masalah yang dihadapi, kedua, antara klien dan juga agen perubahan merasa perlu adanya perubahan atau perbaikan. Yang ketiga, bersedia menerima bantuan dari luar. Keempat, memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha merubah atau memperbaiki dirinya. Selanjutnya, menyediakan berbagai fasilitas untuk memenuhi tuntutan perubahan sesuai yang diharapkan. Keenam, penggunaan strategi fasilitatif dapat juga dengan cara menciptakan peran yang baru dalam masyarakat. Ini digunakan jika ternyata peran yang sudah ada di masyarakat tidak sesuai dengan penggunaan sumber atau fasilitas yang diperlukan. Selanjutnya, pusat kegiatan organisasi pelaksana perubahan sosial berada di lokasi tempat tinggal sasaran atau klien. Tujuannya untuk memudahkan penyaluran fasilitas. Terakhir, strategi fasilitatif akan dapat digunakan dengan tepat jika menyediakan dana serta tenaga akan sangat diperlukan jika klien atau sasaran perubahan tidak dapat melanjutkan usaha perubahan sosial karena kekurangan sumber dana dan tenaga. Selanjutnya, tentang strategi pendidikan.
Strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat jika 1. Apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat. 2. Apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Selanjutnya, apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Selanjutnya, digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Kelima, digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Yang terakhir, tersedianya sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan. Materi selanjutnya adalah strategi bujukan akan efektif digunakan jika klien bisa diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain. Kedua, pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Ketiga, perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Yang terakhir yaitu dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Selanjutnya yaitu strategi paksaan. Strategi paksaan akan efektif digunakan jika 1. Klien atau sasaran perubahan memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksana juga mampu mengadakannya. Kedua, perubahan yang diharapkan harus terwujud dalam waktu yang singkat atau harus segera tercapai. Terakhir adalah contoh penerapan strategi inovasi pendidikan. Yang pertama, menggunakan strategi fasilitatif, misalkan dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana sekolah demi menunjang kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran kurikulum 2013. Selanjutnya, kemudian menggunakan strategi pendidikan, misalnya mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap guru tentang pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Kemudian dilanjutkan dengan strategi bujukan sampai akhirnya strategi paksaan di mana kurikulum 2013 mulai diterapkan di sekolah. Selanjutnya yaitu petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Dalam buku yang ditulis oleh J. Layet dan William Q. Geddes yang berjudul How to Change Your School, diuraikan tentang petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Uraian ini akan membantu jika mengalami kesulitan untuk menentukan teknik dan strategi mana yang paling tepat untuk memperbaiki pendidikan. Petunjuk penerapan inovasi pendidikan yang pertama yaitu buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Yang kedua, gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. Yang ketiga, gunakan berbagai macam alternatif pilihan atau option untuk mempermudah penerapan inovasi. Yang keempat, gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Yang kelima, gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Yang selanjutnya, yang keenam yaitu gunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga yang lain. Yang ketujuh, buatlah secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Kedelapan, menerima tanggung jawab pribadi. Kesembilan, usahakan adanya
pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. 10. Mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.